Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah itu penting. Sejarah atau history dalam bahasa Inggris, atau tarikh dalam bahasa Arab, atau geschiedenis dalam bahasa Belanda, merupakan sebuah pengetahuan tentang masa lampau, utamanya yang berhubungan dengan dinamika kehidupan manusia. Begitu luasnya sejarah sehingga sejarah kemudian tidak hanya berisi tentang sejarah perang, juga bukan pula sejarah politik, tetapi sejarah juga adalah dinamika sosial, bercerita tentang dinamika sosial, bercerita tentang dinamika ekonomi, bercerita tentang dinamika kebudayaan dan lain sebagainya. Sejarah juga bukan melulu peristiwa yang berhubungan dengan laki-laki, tetapi sejarah juga berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tentang perempuan. Sejarah juga bukan hanya sejarah yang kemudian sifatnya sedunia, tetapi sejarah juga bisa menjadi pembahasan yang sifatnya nasional ataupun lokal. Sejarah juga bukan hanya peristiwa tentang siang hari, tetapi juga malam hari atau pagi hari. Sejarah juga bukan hanya tentang tokoh besar, orang-orang yang kemudian secara status sosial berada pada peringkat tinggi, tetapi sejarah juga bisa kemudian bercerita tentang orang-orang biasa tetapi kemudian mampu membuat perubahan dalam masyarakatnya. Begitulah luasnya sejarah. Kita kembali kepada pentingnya sejarah. Ada banyak ungkapan yang menyatakan pentingnya sejarah. Saya mulai dari Cicero, seorang filosof Yunani yang hidup di kisaran 106 sebelum Masehi. Salah satu jargonnya yang terkenal dalam hubungan dengan bagaimana pentingnya sejarah adalah Historia Vitae Magistra, yang berarti sejarah adalah guru kehidupan. Pesan penting dari kalimat ini tentu saja menggambarkan bahwa kemudian pengalamanlah yang membuat orang lebih bijaksana. Belajar dari masa lalulah membuat orang menjadi lebih bijaksana. Mengambil masa lalu yang baik, peristiwa masa lalu yang baik untuk kemudian dilakukan kembali di masa kini dan masa yang akan datang. Itu adalah kemudian mengambil pelajaran dari sejarah. Membuang peristiwa masa lalu yang buruk untuk tidak lagi diulangi pada masa kini dan masa datang. Itu juga bagian dari kemudian belajar sejarah. Demikianlah sejarah adalah guru kehidupan menurut Cicero. Historia Vitae Magistra. Beranjak kemudian kita ke tanah air. Kita mengenal tokoh nasional, Presiden pertama RI, Soekarno. Pada pidatonya yang terakhir di tahun 1966, Soekarno menyatakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Kalimat ini kemudian dibuat akronimnya oleh Kesatuan Aksi 66, Jas Merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jargon ini menjadi begitu terkenal hingga kini, dan kemudian juga sering didengungkan oleh para sejarawan atau orang-orang yang kemudian sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya sejarah. Ungkapan Soekarno ini berangkat dari latar belakang yang kemudian penting juga. 1966 Indonesia memasuki fase gawat, di mana ada banyak konflik antar putra bangsa ini. Maka kemudian Soekarno menyatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah Indonesia yang panjang itu pernah mengalami banyak sekali tahapan penting. Tahapan dijajah tapi kemudian merdeka. Tahapan revolusi yang kemudian berhasil gemilang. Tahapan susah yang kemudian berakhir menjadi kegembiraan. Tapi kemudian beratnya perjuangan di masa lalu itu, akankah kemudian hancur oleh hal-hal yang kemudian hadir dari anak bangsa itu sendiri? Begitulah jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pertanyaannya kemudian bagaimana dengan Islam dan Al-Quran memandang sejarah? Para mufasir mengatakan bahwa ada begitu banyak ayat Al-Quran yang bertemakan sejarah. Jumlahnya bahkan melebihi dari ayat-ayat yang bertemakan tentang halal dan haram. Dalil halal haram itu jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan ayat-ayat yang berisi tentang sejarah. Apakah itu sejarah kenabian
Apakah itu sejarah tentang umat-umat terdahulu? Itu merupakan bagian yang cukup mendominasi kandungan ayat Al-Quran. Saya mengambil paling tidak 2 ayat Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah dirimu di masa lalu untuk masa depan. Sebagian mufasir menerjemahkan kemudian, sebagian besar mufasir maksud saya, menerjemahkan bahwa lighad itu sebagai akhirat, tujuan akhir kehidupan umat manusia. Tetapi kemudian Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai melengkapinya dengan mengatakan bahwa karena kehidupan akhirat itu harus melalui kehidupan dunia, dan kehidupan dunia itu terdiri dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Maka kemudian ayat ini juga memerintahkan kita untuk mengevaluasi, untuk kemudian mempelajari apa saja yang sudah kita lakukan di masa lalu kita. Apa saja yang kemudian sudah kita perbuat di masa lalu kita. Harapannya ketika kita membuat evaluasi, maka kemudian peristiwa buruk tidak terulang lagi. Dosa yang sudah dilakukan, kekeliruan yang sudah dilakukan, kesalahan yang sudah dilakukan itu di masa lalu tidak lagi kemudian diulang di masa kini dan masa datang. Pelajaran-pelajaran berharga di masa lalu yang berguna untuk masa kini dan masa depan diambil lagi dan kemudian dikembangkan. Begitulah inti dari surat Al-Hasyr ayat 18. Ayat berikutnya surat Ar-Rum 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl. Katakanlah, bertebaranlah kamu di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang di masa lalu yang mendustakan agama Allah. Di sini kemudian pentingnya lagi-lagi ayat ini menjelaskan kepada kita untuk kemudian mengambil pelajaran dari masa lalu. Mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang menimpa kaum terdahulu. Mereka mendapatkan hukuman, mereka mendapatkan balasan yang baik. Itu adalah pengetahuan sejarah yang kemudian berguna bagi kita yang ada sekarang ini untuk mengambil yang baiknya dan menerapkannya, untuk membuang yang buruknya dan tidak lagi mengulanginya. Begitulah kemudian 2 ayat ini menjadikan sesuai dengan sejarah itu penting. Dalam konteks tradisi santri, saya menemui paling tidak 2 terminologi yang kemudian berhubungan dengan sejarah ini. Yang pertama sanad dan yang kedua nasab. Sanad dan nasab ini persamaannya adalah kemudian dia merupakan sebuah relasi. Hanya saja yang menjadi pembeda kemudian adalah jika sanad itu relasi yang berhubungan dengan keilmuan, relasi yang berhubungan dengan guru-guru kita, maka sanad kemudian relasi yang berhubungan dengan pertalian darah kita dengan saudara kita. Tetapi tetap saja ketika kita berbicara tentang relasi sanad, maka kita harus sampai pada kesadaran masa lalu yang menyatakan bahwa pengetahuan apapun yang kini kita miliki, pengetahuan apapun yang kini kita ketahui, itu merupakan persambungan, itu merupakan bagian penting dari perkembangan ilmu pengetahuan yang sebelumnya sudah berkembang di masa lalu. Maka kemudian relasi sanad ini seolah-olah meminta kita belajar lagi sejarah untuk melihat bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan di masa lalu, bagaimana relasi guru-guru di masa lalu. Yang berikutnya adalah relasi nasab. Nasab merupakan salah satu hal yang paling penting. Dia akan menunjukkan kepada kita siapa leluhur kita, siapa orang tua kita dahulu. Dan di sini kemudian sejarah berperan untuk bisa mengambil pelajaran dari para leluhur kita. Para leluhur kita yang kemudian pernah berbuat sesuatu yang baik, yang berjasa, menanamkan sesuatu yang kemudian bertahan lama,
maka selayaknya kita kemudian mempertahankan kebaikan, mempertahankan sikap-sikap baik, mempertahankan amaliyah yang kemudian dulu pernah dilakukan oleh para pendahulu kita, para leluhur kita. Tetapi juga kemudian jika ada kekeliruan di masa lalu yang dilakukan oleh leluhur kita, maka seyogyanya, maka kewajiban kita adalah kemudian tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Demikianlah relasi nasab dan relasi sanad jika dihubungkan dengan sejarah itu penting. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari pelajaran sejarah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.